Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sore hari ini? Baik semua ya. Ada yang sakit tidak sekarang? Tidak ada. Sehat semua ya? Ya, sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca doa pembuka dulu. Silakan untuk yang memimpin doa, Mas Tony, yuk dipimpin doa Mas Tony. Yang lain mic-nya ditutup dulu, yang lain mic-nya ditutup, yang dibuka hanya Tony saja. Ya Mas Tony dipimpin doa. Doa belajar saja, langsung doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma Rabbi zikni Amin. Ya, terima kasih Mas Tony sudah memimpin doa pembuka hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bisa lancar dan tidak ada kendala. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita dan menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita dengarkan lagu nasional Bangun Pamudi Pemuda. Nanti semuanya menyanyi ya, tetapi mic-nya ditutup saja, mic-nya tidak perlu dibuka. Sebelumnya Pak Ilham tampilkan dulu videonya. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Ya, mic-nya ditutup dulu mic-nya. Ya, ini kita sudah dengarkan lagu nasional Bangun Pamudi Pemuda Indonesia. Mungkin ada yang tahu makna lagu ini apa? Sudah kita dengarkan ini tadi ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar apa saja kemarin? Kita sudah belajar tentang bangunan-bangunan bersejarah ya. Kemarin bangunan bersejarah ada apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Terus apa lagi? Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan. Lalu
Taman Sari Yogyakarta. Ya, Taman Sari Yogyakarta. Nah, itu beberapa bangunan bersejarah peninggalan kerajaan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kerajaan. Nah, terus materi kita selanjutnya yaitu kita akan belajar materi baru. Sebelumnya Pak Ilham tampilkan dulu share screen. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, sebelumnya Pak Ilham akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, mengetahui beberapa nama-nama pahlawan nasional Indonesia dan riwayatnya. Yang kedua, mengetahui sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan Indonesia. Yang ketiga adalah menjelaskan cara meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya, ini ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Siapa yang tahu gambar ini? Pahlawan. Siapa namanya? Ini pahlawan apa? Patimura. Patimura. Yang kiri pahlawan apa yang kiri? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, ini yang kiri itu adalah pahlawan Sultan Agung namanya ya. Namanya Sultan Agung. Kemudian yang kanan ini ada Patimura. Mereka itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Tuh. Terus coba dibaca ini. Siapa yang mau membaca? Yo, Tony dibaca, Mas Tony. Dibaca. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Coba sebutkan pahlawan Indonesia yang kamu ketahui. Nah, pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Di Indonesia itu banyak sekali pahlawan-pahlawan. Coba kalian ada yang tahu pahlawan apa saja yang kalian ketahui? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, terus? Hajar Dewantara. Yadin. R.A. Kartini. R.A. Kartini. Nah, itu beberapa pahlawan di Indonesia ya. Pahlawan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ini yang pertama ada Sultan Agung. Gambar Sultan Agung itu adalah seperti ini. Ini adalah Sultan Agung. Gambarnya itu seperti ini. Fotonya. Siapa yang mau membaca ini? Coba Wafi dibaca, Wafi. Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Perlawanan Sultan Agung melawan Belanda yang paling besar adalah saat melakukan penyerbuan di Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Nah, Sultan Agung itu adalah seorang raja kerajaan Mataram Islam. Nah, sebagai seorang raja dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu perlawanan pada saat melakukan penyerbuan di Batavia tahun 1628. Selain sebagai seorang pahlawan, Sultan Agung itu juga sebagai seorang budayawan. Salah satu peninggalannya itu adalah
kalender Jawa. Jadi kalender Jawa yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa itu yang menciptakan adalah Sultan Agung. Selanjutnya setelah Sultan Agung ini ada Patimura. Nah, ini foto Patimura itu seperti ini fotonya. Siapa yang mau membaca ini siapa? Ya Mbak Olive, dibaca Mbak Olive. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstid di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Nah, pahlawan nasional yang kedua itu yang selanjutnya ada Kapitan Patimura. Kapitan Patimura itu berasal dari Maluku. Dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda atau terhadap penjajah yang berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Nah, itu salah satu perlawanan Kapitan Patimura. Selanjutnya coba siapa yang bisa membaca, yang mau membaca ini? Coba dibaca siapa? Yo, Aufaria, coba dibaca Aufaria. Ya Aufaria. Mic-nya dibuka Aufaria. Nah, yuk. Sudah belum Aufaria? Belum ada suaranya Aufaria? Ya coba Rizky dibaca. Yuk Rizky dibaca yuk. Mic-nya dibuka. Kamu sudah mengetahui beberapa pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pahlawan tersebut memiliki sikap-sikap yang perlu kita teladani. Berikut ini beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan Indonesia adalah rela berkorban, kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, berperilaku terpuji. Nah, pahlawan-pahlawan tadi itu memiliki sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani atau perlu kita contoh. Sikap itu yang pertama itu adalah rela berkorban, yang kedua kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, dan berperilaku terpuji. Ini adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan Indonesia. Terus selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, diskusinya itu akan Pak Ilham bagi menjadi 3 kelompok. Untuk yang kelompok ya ada kelompok pahlawan, kelompok Sultan Agung, dan kelompok Patimura. Kelompok pahlawan itu absen 1 sampai 10. Kelompok Sultan Agung absen 11 sampai 20. Dan kelompok Patimura absen 21 sampai 30. Untuk kelompok pahlawan nanti yang memimpin atau yang menjadi ketua itu adalah Mbak Olive. Yang kelompok Sultan Agung ketuanya Mbak Viola. Kelompok Patimura ketuanya Sakila. Nah, silakan nanti masing-masing ketua untuk memimpin kelompok. Untuk kelompok Sultan Agung dan kelompok Patimura silakan untuk keluar dulu, keluar dari room. Silakan dipencet tombol merah. Untuk kelompok pahlawan tetap di tempat ya, tidak perlu keluar. Untuk nanti akan Pak Ilham kirim di grup linknya Pak Ilham kirim di grup ya. Ini sudah Pak Ilham kirim, silakan untuk kelompok Sultan Agung dan kelompok Patimura masuk di kelompoknya masing-masing. Pak, soalnya ditulis, Pak.
Tidak usah, soalnya nanti langsung jawaban saja. Tidak usah ditulis soalnya. Sebentar. Untuk soalnya Pak Ilham kirim di kolom chat ya, soalnya. Bentar. Ya, Pak. Ya. Soalnya Pak Ilham kirim di kolom chat. Nah, ini untuk soalnya tidak perlu ditulis ya, langsung jawaban saja nanti. Nah, ini sudah Pak Ilham kirim di kolom chat, silakan untuk dikerjakan. Terus pasal dalam panggilan. Ya, silakan berdiskusi. Apakah kita Viola tidak ada ya, Viola? contoh sikap yang Zaki menjadi ketua ya. Zaki menjadi ketua ya, Zaki ya. Viola sepertinya tidak ada. ya, Ya, mic-nya dibuka semua, mic-nya. Kameranya dibuka, kamera. Silakan berdiskusi, mic juga dibuka. Boleh diskusi di kolom chat. Sudah. Ada yang belum tahu soalnya? Siapa yang belum tahu soalnya? Sudah tahu soalnya semua ya? Ya. Ya, Viola baru datang. Ya, Viola soalnya saya kirim lagi ya. Ya, Viola dikerjakan. Kamu menjadi ketua di kelompok ini ya, Viola. hitung akurasi itu. Nomor 1, perlu karena sikap-sikap pahlawan diajarkan kepada kita untuk rela berkorban demi negara, menggunakan produk dalam negeri, menghormati
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Belum, Pak. Ya, ayo dikerjakan dulu. Ya. Jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Boleh diskusi di kolom chat ya. Boleh di kolom chat, boleh bicara langsung. Yo, 2 menit lagi ya. Pak. Ya. Soalnya, bentar. Ini soalnya saya kirim lagi. Soalnya di kolom chat atau kolom komentar. Kelompok Patimura sudah selesai belum soalnya? Sudah belum kelompok Patimura? Kania, Sakila, sudah selesai belum? Sudah. Sudah, ya. Ya, Viola sudah selesai belum kelompoknya Viola? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Ya, ya selesai. Pak. Ya, temannya dibantu yang belum selesai, Viola. Ditanya temannya, dipimpin yuk. Kelompok pahlawan sudah selesai belum, Olive? Sudah, Pak. Sudah, ya. Bentar ya, nunggu. Ya, waktunya 1 menit lagi, yang belum segera. Waktunya 1 menit lagi.
Sudah ya, waktunya sudah habis ya, waktunya ya. Yuk silakan kelompok Sultan Agung dan kelompok Patimura untuk meninggalkan room. Dipencet tombol merahnya. Pak Ilham kirim di grup. Zaki sama Fayola yuk keluar dulu di room. Sudah masuk semua ya? Sudah mas. Sudah masuk semua? Yang belum masuk siapa? Ya, sekarang selanjutnya menyampaikan hasil diskusi. Untuk kelompok pahlawan, silakan ketuanya menyampaikan hasil diskusi. Ya Mbak Olive, disampaikan hasil diskusinya. Mic-nya dibuka dulu. Nomor 1. Perlu karena pahlawan sebagai teladan yang baik. Nomor 2. Dengan giat belajar dan pantang menyerah menggapai cita-cita. Ada jawaban lain tidak? Tidak. Tidak ada. Nah itu. Tadi nomor 1 apa jawabannya tadi? Perlu karena pahlawan sebagai teladan yang baik. Perlu karena pahlawan sebagai teladan yang baik. Kenapa kok pahlawan jadi sebagai teladan yang baik? Karena pahlawan berjuang untuk negara. Ya, karena pahlawan berjuang untuk negara. Ya, boleh ya. Ya, sekarang kelompoknya Sultan Agung. Ya, silakan Mbak Fayola disampaikan hasil diskusinya, Fayola. Fayola, mana Fayola? Fayola belum ada ya, Fayola, sepertinya. Ayo Fayola, mic-nya dibuka, ayo. Fayola. Yuk coba Zaki disampaikan hasil diskusinya, Zaki. Yuk, Zaki mic-nya dibuka. Nomor berapa, Pak? Semua, dari nomor 1, nomor 2. Nomor 1. Karena sikap para pahlawan sebagai pedoman diri kita sebagai penerus perjuangan para pahlawan. Nomor 2. Belajar dengan tekun, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 1 tadi apa? Zaki nomor 1 tadi apa? Karena sikap para pahlawan sebagai pedoman diri kita sebagai penerus perjuangan para pahlawan. Kenapa pahlawan sebagai pedoman? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Apa kira-kira? Pahlawan sebagai pedoman. Nggak tahu. Yaudah, yuk sekarang kelompok Patimura. Yuk coba Sakila disampaikan. Yuk Sakila dibaca. Nomor 1. Iya, perlu karena sikap pahlawan rela berkorban dan pantang menyerah. Sangat penting karena untuk memajukan bangsa dan negara. Nomor 2,
Dengan cara bersikap, belajar dengan giat, dan bersikap tanpa pamrih jika membantu sesama. Nah, tadi nomor 1 jawabannya apa? Yuk, Iya, bentar. perlu. Zaki, mic-nya ditutup dulu, Zaki. Zaki, mic-nya ditutup dulu. Nah, ya coba Sakila diulang lagi nomor 1 tadi apa? Iya, perlu karena pahlawan rela berkorban dan pantang menyerah sangat penting karena untuk memajukan bangsa dan negara. Memajukan bangsa dan negara. Ya. Iya. Yang nomor 2 tadi apa? Yang nomor 2? Dengan cara bersikap, belajar dengan giat dan bersikap tanpa pamrih jika membantu sesama. Ya, dengan cara rajin belajar dan bersikap tanpa pamrih dalam membantu sesama. Nah, itu tadi ya. Kita tadi sudah berdiskusi tentang apakah kita perlu mencontoh sikap para pahlawan. Terus yang kedua, yang nomor 2, bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, kita itu perlu untuk mencontoh sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Karena pahlawan itu memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang ia miliki. Nah, jadi kita sangat perlu mencontoh. Alasannya supaya kita juga bisa mengenang jasa-jasanya. Bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Terus yang nomor 2, bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia? Caranya itu ya kita kalian sebagai generasi penerus bangsa harus rajin belajar, terutama harus rajin belajar. Yang paling utama itu adalah kalian harus beribadah dengan tekun. Beribadah dengan tekun itu beribadah dengan tepat waktu ya. Beribadah tepat waktu, tidak boleh malas, itu yang paling utama. Kemudian rajin belajar, semangat belajar. Terus menaati perintah orang tua, patuh terhadap perintah orang tua. Nah, itu salah satu cara meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Tadi kita sudah melakukan apa saja, kegiatan kita lagi apa saja tadi kita? Diskusi. Diskusi tentang apa? Pahlawan. Tentang pahlawan. Pahlawannya itu gimana? Apakah kita perlu mencontoh sikap yang dimiliki oleh para pahlawan? Ya, terus selain itu diskusi tentang apa lagi selain itu? Bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia? Ya, tadi kita sudah mendiskusikan 2 soal itu tadi, ya, itu tadi yang sudah 2 soal itu tadi yang sudah kita diskusikan. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang apa saja tadi? Belajar apa saja tadi kita? Pahlawan Patimura dan Sultan Agung. Pahlawan Patimura dan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu berasal dari mana? Ada yang tahu? Kerajaan Mataram. Ya, Kerajaan Mataram. Ya, dia itu menjadi seorang raja di Kerajaan Mataram Islam. Kalau Patimura itu berasal dari mana? Patimura? Maluku, ya. Patimura itu berasal dari Maluku. Mungkin ada yang tahu Kerajaan Mataram Islam itu dulunya di mana? Ada yang tahu tidak? Yogyakarta. Ya, Yogyakarta ya. Kerajaan Mataram Islam itu dulu berdiri di Yogyakarta. Nah, sebelum
kita tutup pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang masih bingung? Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, yaudah. Sebelum kita tutup, kita membaca doa penutup terlebih dahulu. Untuk yang membaca doa penutup, siapa yang ingin membaca doa penutup? Yo, Afikah, coba membaca doa penutup, dipimpin. Afikah, mic-nya dibuka dulu. Surat Al-Asr, Pak. Ya, surat Al-Asr, wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Afika yang sudah memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Oh ya, tadi Pak Ilham lupa menyampaikan ya. Tadi yang belum absen, silakan setelah ini nanti kalian absen di Google Classroom dengan menulis nama, kemudian hadir di kolom komentar ya, itu absennya. Sebelum kita tutup, mari kita foto dulu bersama-sama. Mic-nya di